Assalamualaikum Bu Cici, selamat malam. Waalaikumsalam, Bu Rif'a. Aduh, tumben Bu Rif'a ini. Iya Bu Cici, lama kita nggak jumpa. Dari kemarin sebenarnya aku pengen hubungin Bu Cici, tapi kayaknya Bu Cici slow respon banget. Iya, mohon maaf Bu Rif'a. Saya kemarin itu banyak pekerjaan yang harus diselesaikan. Jadi saya ini nggak buka HP. Mungkin ya banyak sekali pesan-pesan yang tertimbun itu. Ada Iya, apa Bu Rif'a? iya nih Bu Cici hari ini sibuk nggak? Kalau hari ini saya free nih. Waktu luang saya banyak kayaknya ini. Emangnya Bu Berkenan Rif'a kah? eh, ada masalah apa ini? Tumben-tumben gitu. Iya, jadi Bu Cici berkenan ya, mau saya curhati nih Bu Cici. Ya, silakan, silakan dengan senang hati. Silakan Sebenarnya, ceritakan. ya terima kasih sebelumnya ya Bu Cici sudah berkenan. Saya sedikit mau cerita tentang problem yang saya alami. Jadi, akhir-akhir ini saya tuh ngerasa Bu Cici, murid-murid saya itu, semakin hari motivasinya itu semakin menurun, semakin hari semakin menurun, terkait masalah hafalan surat pendek atau juz amma. Di mana Bu Cici tahu sendiri kan ya, saya ini guru agama. Jadi, ketika Dinas Pendidikan atau Lamongan itu mengadakan sebuah gerakan yang disebut dengan Gerakan Lamongan Menghafal, tentu sebagai guru agama itu menjadi garda terdepan, gimana anak-anak itu harus, bisa, apa namanya, melalui target itulah, begitu loh Bu Cici. Berarti masalahnya Bu Rif'a ini, siswanya Bu Rif'a ini tidak termotivasi atau kurang termotivasi gitu ya dalam Iya, kegiatan sosial itu ya. iya Bu Cici. Jadi problemnya yaitu, motivasinya itu semakin hari semakin menurun. Intinya kurang termotivasi gitu anak-anak ketika disuruh menghafal. Begitu ya Bu Rif'a ya. Kira-kira Bu Rif'a, menurut Bu Rif'a, eh, hal hal atau faktor apa sih yang membuat anak-anak itu kurang termotivasi dalam kegiatan menghafal yang Ibu Rif'a jelaskan itu tadi? Kalau menurut saya ingat kembali itu sepertinya memang, eee, yang menyebabkan murid-murid saya kurang termotivasi itu ya, yang pertama mungkin ya Bu Cici, ini saya cuma, apa namanya, meraba-raba saja. Kegiatan yang saya lakukan itu sepertinya sedikit membosankan Bu Cici. Kemudian terlalu monoton juga. Biasa kan untuk hafalan itu kan kalau kita nggak buat, apa namanya, sebuah gebrakan baru, pasti anak-anak juga akan merasa bosan kan Bu Cici, gimana cuma menghafal, menghafal, dan menghafal. Mungkin itu Bu Cici. Kemudian saya juga terlalu dominan untuk berbicara, saya juga tidak memberikan kesempatan kepada murid saya untuk bersantai. Akibatnya mereka juga merasa malas. Artinya saya itu terlalu gimana ya, overprotective gitu loh. Ayo cepet dihafalkan, seperti itu. Mungkin itu yang membuat anak-anak akhirnya menjauhi kegiatan ini, Bu Cici. Berarti menurut Bu Rif'a itu yang menyebabkan anak-anak kurang termotivasi dalam kegiatan menghafal tersebut tadi karena Bu Rif'a ini cenderung dominan begitu ya, Iya, sehingga begitu. anak-anak itu merasa bosan, begitu Bu Rif'a? Iya, sepertinya begitu, Bu Cici. Terus menurut Bu Rif'a, kira-kira yang bisa mendorong motivasi siswa-siswa Bu Rif'a itu untuk kegiatan menghafal itu apa? Atau barangkali metodenya apa kan yang bisa membuat anak-anak itu bisa semangat lagi atau eh, sangat bersemangat untuk mengikuti kegiatan menghafal itu Bu Rif'a?
Iya, Bu Cici. Jadi kalau menurut saya sih, saya itu menginginkan setoran hafalan itu dikemas dengan asyik, kemudian tidak monoton, tidak membosankan. Saya mau mencoba, Bu Cici, mau mencoba menggunakan sebuah metode. Begitu, Bu Cici. Menggunakan sebuah metode baru, begitu. Kira-kira metode apa yang ingin diterapkan sama Bu Rifai itu tadi? Metode yang mau saya terapkan tuh sebenarnya tikror atau drill, jadi pengulangan hafalan berulang-ulang kali. Tapi saya rasa kalau hanya satu metode itu, saya rasa masih kurang Bu Cici. Jadi saya mau menggabungkan beberapa metode atau saya mau mengkolaborasikan, bisa disebut dengan mix method atau metode ini berkolaborasi antara metode tahsin, kemudian tafahum, ikror, sama murojaah. Yang disingkat atau yang lebih populer namanya itu dengan metode 3T plus 1M. Begitu Bu Cici. Cuma saya ya semoga aja berhasil gitu Bu Cici. Soalnya saya lihat sih kalau misalnya saya cuma menggunakan satu metode, saya rasa tetap aja sih anak-anak nanti juga akan merasa bosan begitu. Gimana menurut Menarik kayaknya Bu Rifai itu, bagus metodenya. betul begitu Bu Cici? Iya, betul, betul. Metode itu kan memang terkhususkan untuk kemampuan menghafal begitu kan ya. Iya betul sih Bu Cici. Eh, Bagus Bu Rif'a. Rencana terus kemudian rencana Bu Rif'a untuk penerapan metode itu seperti apa? Iya. Jadi, untuk rencana saya itu begini, pertama, saya harus melakukan atau apa namanya, merancang terlebih dahulu. Saya harus merancang kegiatan setoran hafalan ini dengan asyik melalui metode 3T plus 1M itu Bu, di mana metode 3T plus 1M itu kan bervariasi ya Bu Cici. Jadi ada tahsin itu kita harus membaca bersama dulu. Jadi anak-anak ketika nanti mau membaca misalnya yang dihafalkan hari ini adalah surat Al-Humazah, jadi membaca dulu bersama-sama Al-Humazah. Kemudian, kita memahami artinya. T yang kedua itu tafahum, kita sambil menelisik maknanya. Jadi Al-Humazah ini tentang apa? Begitu Bu Cici. Kemudian untuk T yang ketiga, yaitu tikror, yaitu membaca, sambil membaca tapi diulang-ulang. Sehingga nanti anak akan ketika diulang-ulang itu anak akan hafal dengan sendirinya. Walaupun mungkin ada sebagian yang masih belum lancar. Tapi saya yakin membaca dengan diulang-ulang itu nanti akan membuat ingatan anak-anak itu bisa melekat gitu. Kemudian yang M-nya itu murojaah. Jadi ketika anak-anak sudah hafal, baru anak-anak itu mengulang lagi hafalannya. Jadi anak-anak baru setoran atau anak-anak baru mengulang hafalan tentang surat Al-Humazah itu setoran kepada saya dan nanti akan saya isi di buku setoran itu kemudian saya tanda tangani sebagai tanda kalau anak ini sudah lancar dalam menghafal surat Al-Humazah. Begitu Bu Cici rencana saya. Jadi intinya sih di sini saya akan melakukan diferensiasi dalam kegiatan ini Bu Cici. Mohon maaf Bu Cici, speakernya nggak kedengeran. Ya baik Bu Rif'a, berarti Bu Rif'a ini sudah membuat rancangan, akan membuat rancangan dalam penerapan metode menghafal itu tadi ya. Iya Bu Eh, Cici, betul sekali. Bagus rencananya Bu Rif'a. Kira-kira dalam penerapan rencana Bu Rif'a terkait metode menghafal itu tadi, kira-kira ada hambatan atau tidak Bu Rif'a? Atau kendala seperti itu? Saya rasa nanti tetap Bu Cici, mungkin ya nanti tetap ada kendala. Mungkin ada beberapa siswa kan di kelas saya juga ada. Ini kan kelas 5 ya Bu Cici yang saya curhatkan ke Bu Cici. Jadi memang di kelas 5 itu ada satu anak yang kurang kurang bisa apa namanya Bu Cici, masih
memiliki keterbatasan gitu Bu Cici. Jadi saya harus lebih intens lagi. Jadi mungkin hambatannya di situ. Karena saya juga satu-satunya guru agama di lembaga saya, sehingga saya nanti juga harus berlari sangat kencang Bu Cici, begitu. Tapi insya Allah hambatan itu nanti akan bisa teratasi apabila nanti teman-teman yang lain ikut bahu-membahu membantu saya, ikut menyimak hafalannya anak-anak, insya Allah semua akan terasa mudah. Begitu Bu Cici. Berarti hambatan huruf A ini tidak begitu eh, tidak begitu besar ya, karena Ya, huruf A betul. juga bisa menanggulanginya seperti itu ya. Iya Bu Cici, betul Eh, sekali. Kemudian untuk komitmen huruf A dalam melaksanakan rencana yang akan dilaksanakan dalam meningkatkan motivasi anak-anak dalam menghafal itu tadi apa? Kalau komitmen sih saya rasa saya harus konsisten ya Bu Cici. Jadi saya harus konsisten membuat rencana kegiatan. Rencana kegiatan itu juga nanti saya buat fleksibel sesuai dengan kemampuan peserta didik saya. Jadi tidak melulu seperti itu rencananya, nggak seperti itu. Tapi saya lihat kondisi anak-anak nanti ketika melakukan pembelajaran setoran itu di dalam kelas. Kemudian saya menggunakan setelah saya merancang, saya mengaplikasikan metode yang bervariasi tersebut, gunanya apa sih Bu Cici sebenarnya ya hanya untuk mengeksplor kemampuan murid-murid saya supaya, dalam melakukan pembelajaran setoran hafalan surat pendek itu, anak-anak bisa merasa asyik, bisa merasa enjoy, bahagia, kemudian tidak ada unsur paksaan juga. Bismillah lah Bu Cici, saya akan mengimplementasikan metode 3T+1M ini untuk meningkatkan motivasi menghafal peserta didik saya. Doakan Bu Cici ya. Iya, bagus sekali. Berarti huruf A ini sudah siap ya menerapkan rencana huruf A itu tadi. Kira-kira bisa huruf A mulai kapan ini untuk rencana huruf A tersebut? Saya rasa untuk memulainya ya saya mulai di minggu depan Bu Cici, karena tepat di minggu depan itu saya waktunya di kelas 5 karena guru agama kan tidak setiap hari ya Bu Cici di kelas. Jadi memang 1 minggu guru agama hanya mendapatkan jatah, 1 kali pertemuan dengan murid-murid saya, makanya itu Bu Cici, kadang itu saya juga merasa kurang, akan tetapi waktu itu biasanya saya ambil dari kegiatan ekstra, misalnya sebelum masuk ke kelas kita melakukan lalaran terlebih dahulu, baca-baca surat pendek. Lah dengan itu kan nanti, waktu itu waktunya akan bisa terpenuhi, begitu Bu Cici. Iya, berarti huruf A ini sudah siap ya melaksanakan perencanaan huruf A itu tadi. Saya Ya, sangat bismillah. mendukung sekali atas keputusan dan rencana huruf A itu tadi dalam mengatasi atau menanggulangi kurangnya motivasi anak-anak dalam menghafal pada mata pelajaran yang diampu huruf A tersebut. Saya sangat mendukung sekali. Mudah-mudahan apa yang menjadi rencana huruf A tersebut berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan huruf A dan juga bisa memenuhi target apa yang menjadi standar dari Kabupaten Lamongan yang sudah dicengangkan oleh Bupati ya. Semoga Lamongan ini menjadi siswa-siswa yang sangat unggul dan islami. Begitu ya Bu Rif'a ya. Iya Bu Cici, Semangat ya terus Allah Bu terima Rif'a. kasih. Oke Semangat Mbak Bu Cici, terus. terima Terus kasih ya Bu Cici atas terus dukungannya. bermotivasi ya. Uh, Bu Rif'a, bagaimana perasaan Bu Rif'a setelah sharing dan mengobrol bersama saya? Perasaan saya yang pertama tentu sangat-sangat senang Bu Cici. Soalnya kan ada yang mendengarkan ya ketika saya itu ada problem, saya juga bingung mau curhat ke siapa. Jadi ya lebih baik saya curhatnya ke Bu Cici aja. Eee, biasanya juga Bu Cici
sering gitu loh, sering kontak-kontakan sama saya gitu. Jadi saya memang bahagia sekali Bu Cici karena Bu Cici juga mendorong saya, Bu Cici memberikan saya penguatan, Bu Cici juga mensupport saya, sehingga itu yang membuat saya semakin bersemangat Bu Cici. Ya semoga aja nanti, dalam pengimplementasian itu bisa berjalan lancar Bu Cici tanpa hambatan sama sekali. Iya, sama-sama Bu Rifah, kita sebagai rekan sejawat memang sepatutnya harus saling mendukung apa yang menjadi tugas kita sebagai pemimpin pembelajaran yang selalu diidolakan oleh siswa. Jangan Iya Bu sampai Cici. kita menjadi pemimpin pembelajar itu yang gagal begitu ya, sehingga Iya. siswa itu tidak menyukai kita. Kita harus selalu berusaha menjadi yang terbaik kepada siswa itu. Terus semangat Bu Rifah. Iya Bu Cici, doakan pokoknya ya semoga berhasil begitu. Iya, Terima kasih loh Bu Cici sama-sama. sekali lagi atas waktunya. Ya, Terima kasih banyak. Semoga sama-sama Bu Rifah. Terima kasih perjumpaan sudah kita mau kali ini membawa sharing berkah dengan ya. saya. Soalnya dari problem itu kemudian saya bisa menemukan solusinya. Terima kasih Bu Cici, berkat Bu Cici mendorong saya, memberi dukungan, Iya. mensupport saya. Pokoknya terima kasih banyak-banyak lah buat Bu Cici. Sama-sama Bu Rifah. Terima kasih juga. Terima kasih banyak. Oke Bu Cici, mungkin itu saja ya Bu Cici. Nanti Bu Cici mau melanjutkan kegiatan yang lain. Jadi sekali lagi terima kasih. Saya akhiri ya Bu Cici ya. Ya, baik. Assalamualaikum. Sampai berjumpa lagi Bu Cici. Waalaikumsalam. Apabila nanti ada saya pengen curhat lagi, tolong ya Bu Cici berkenan ya. Silakan Bu Rifah, saya selalu terbuka. Silakan Oke. kapanpun bisa bercerita, bersharing. Nanti kita juga akan selalu berkoordinasi terkait rencana Bu Rifah tadi juga. Oke, siap. Bagaimana begitu perkembangannya. Seperti itu ya Bu Rifah ya. Oke, siap Bu Cici. Bye bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Cici. Waalaikumsalam. Halo Bu Bulan. Halo, gimana kabarnya Bu Cici? Ya, alhamdulillah baik Bu Bulan. Akhirnya. Iya, akhirnya Bu Cici. Gimana gimana kemarin Bu Cici WA saya? Ada Iya, apa Bu Cici? saya kemarin kan telepon WA Bu Bulan kok nggak ada balasan ini. Saya ini pengen cerita begitu Bu Bulan. Ada Begitu. masalah. Ya, Tuh, boleh cerita Bu Cici? Ada apa? Unek-uneknya eh, mungkin. saya ini ada masalah di kelas pembelajaran saya Bu Bulan. Ya, Anak baik. ini loh kurang antusias gitu saat pembelajaran. Terus pengumpulan tugasnya juga nggak maksimal dari jumlah siswa saya itu. Oh, berarti di sini masalahnya Bu Cici adalah antusias dari siswa dan pengumpulan tugas dari siswa itu yang kurang, begitu nggak Bu Cici? Iya, bulan betul sekali. Kira-kira pengumpulan tugas anak-anak itu berapa persen Bu Cici yang kurang mengerjakan atau terlambat seperti itu? Sekitar hanya 65% gitu bulan yang mengumpulkan tugas yang saya berikan itu. Oh, hanya 65%. Baik. Bu Cici, coba Bu Cici gambarkan atau deskripsikan antusias anak-anak itu yang seperti apa Bu Cici? Yang menurut Bu Cici itu tergolong yang masih kurang atau rendah gitu. Gini Bu Wulan, antusiasnya itu kurang karena ditunjukkan siswa itu saat pembelajaran itu kayak terlihat males, bosen, boring gitu ya. Terus kemudian nggak semangat mengikuti pelajaran itu, sering ngobrol sama temannya sendiri gitu.
Baik, berarti Bu Cici merasakan anak-anak itu males, ya, bosen, boring, atau sering bercanda dengan teman sendiri, seperti itu nggak Bu Cici? Iya, Bulan, betul sekali. Nah, baik Bu Cici, kira-kira nih dari percakapan kita siang ini, apa tujuan Bu Cici ini? Tujuan saya bercerita dengan Bulan ini, saya pengennya nanti itu dapat apa ya, dapat solusi atau ide yang bisa mungkin saya terapkan supaya anak-anak itu eh, bisa semangat lagi tugas-tugasnya itu juga eh, terkumpulkan sesuai dengan harapan saya. Minimal 80% lah kalau anak-anak ini semua mengumpulkan tugas gitu. Baik, jadi dari percakapan ini Bu Cici mengharapkan mendapatkan solusi atau ide, kemudian mungkin yang dapat diterapkan dari Bu Cici sehingga antusias anak-anak itu dapat meningkat sekitar 80%. Begitu Bu Cici nggih? Iya, begitu Bulan harapan Nah, saya. baik dari gambaran, deskripsi yang Bu Cici tadi sudah sampaikan, kira-kira Bu Cici, penyebabnya itu apa Bu Cici? Eh, dari kemarin saya juga meraba-raba kalau penyebabnya itu saya ini kan sering menggunakan ceramah gitu saat saya aja yang aktif, kemudian saya ini kurang memakai media pembelajaran yang kekinian, kemudian saya juga kurang melibatkan siswa saya dalam pembelajaran, sehingga mereka itu pasif gitu Bulan. Baik, berarti mungkin karena dari Bu Cici tadi penyebabnya anak-anak itu atau Bu Cici menggunakan metode ceramah atau kurang melibatkan dari peserta didik, seperti itu ya Bu Cici. Iya Bulan. Baik, Bu Cici dari penyebab yang Bu Cici sampaikan tadi, kira-kira ini bagaimana sih mungkin solusinya yang nanti akan Bu Cici terapkan? Saya pengennya itu menggunakan strategi pembelajaran itu yang berpusat pada anak, menggunakan media pembelajaran yang inovatif, yang kekinian seperti video YouTube, kemudian apa ya, video Instagram, terus kemudian media variatif yang lain, terus kemudian saya mungkin menggunakan pembelajaran yang dapat mengaktifkan siswa, misalnya membuat proyek atau mengungkapkan pendapat, begitu Bu Wulan. Wah, bagus sekali Bu Cici, sangat inovatif sekali. Jadi tadi solusi yang Ibu Cici sampaikan, saya ulangi lagi dengan menggunakan strategi yang berpusat pada peserta didik. Bu Cici tadi juga sudah menyampaikan bahwa dengan menggunakan media yang inovatif, kemudian bisa menggunakan video, bisa dari YouTube, Instagram, seperti itu Bu Cici, dan membuat proyek untuk kerja kelompok nggih Bu Cici? Iya, betul Bu Wulan. Wah, bagus sekali. Mantap Bu Cici. Dari Menurut Bu itu Wulan itu gimana ya? Sesuai nggak sama masalah saya tadi itu? menurut saya sangat sesuai Bu Cici. Tadi Bu Cici juga menyampaikan bahwa yang inovatif dengan menggunakan media interaktif itu menurut saya sangat sesuai untuk anak-anak, untuk menambah partisipasi anak-anak, untuk menambah keaktifan anak-anak. Menurut saya sangat bagus Bu Cici. Begitu. Gitu ya Bu Wulan ya. Iya, Bu Cici, dari strategi solusi-solusi yang Bu Cici sampaikan tadi ini sangat bagus sekali. Nah, kira-kira Bu Cici eh, rencananya, kira-kira ini rencana aksi yang ingin Bu Cici
akan terapkan ini kira-kira kapan ini Bu Cici? Besok itu bisa saya mulai bulan. Saya juga pengennya cepat-cepat pembelajaran saya ini menarik minat siswa gitu, supaya siswa saya ini aktif. Besok Baik, mungkin saya sudah mulai mencari video-video atau media pembelajaran yang sederhana mungkin, terus nanti saya coba media lain supaya anak tidak bosan. baik. Berarti lebih cepat lebih baik ya Bu Cici ya? Iya, kelihatannya seperti itu bulan. Kalau dibiarkan lama-lama ini akan menjadi rumit seperti itu. Baik, Bu Cici, dari rencana aksi yang Bu Cici sampaikan tadi ini, kira-kira strategi untuk atau bagaimana caranya Bu Cici menyikapi atau strategi dari rencana yang Bu Cici sampaikan tadi itu seperti apa Bu Cici nanti pada waktu penerapannya? Saya akan menerapkannya sesuai dengan kondisi siswa saya, sesuai dengan materinya, kemudian eh, kesiapan belajar siswa saya. Tentunya pelaksanaannya ini harus konsisten, tidak setengah-setengah seperti itu, Bu. Betul Saya pengen sekali. perubahan itu harus gitu. Iya, betul. Setuju Bu Cici bahwa nanti harus memang lebih cepat lebih baik. Kemudian Bu Cici tadi juga memperhatikan tentang kesiapan belajar anak, kondisi dan materi seperti itu ya Bu Cici ya. Iya, Baik, Bu Cici, kira-kira ini eh dari strategi yang Bu Cici sampaikan tadi, apakah ada hambatan nantinya kira-kira Bu Cici? kalau hambatan saya rasa tidak ada, Bu, ya. Karena mungkin kepala sekolah saya juga menginginkan yang terbaik untuk saya dan murid-murid saya. Bagaimana ke depannya itu. Seperti itu, Bu Wulan. Baik, berarti menurut Bu Cici di sini bahwa hambatan mungkin nanti akan minim sekali karena ini untuk kemajuan anak-anak, begitu nggih, Bu Cici, untuk tingkat keberhasilan anak-anak dalam proses belajar. Bu Cici, kira-kira dari strategi Bu Cici ini mengharapkan berapa persen ini tingkat keberhasilannya ini dari strategi yang nanti akan Bu Cici terapkan? Saya inginnya keberhasilannya ya 80% dalam penerapan rencana saya itu tadi. Supaya kalau masih 65% itu kan berarti masih di bawah standar gitu, Bu Wulan. Baik, berarti Bu Cici mungkin mengharapkan dari strategi yang nanti Bu Cici akan sampaikan sekitar 80% ya Bu Cici ya. Iya, Baik, Bu Cici, tadi Bu Cici juga menyampaikan bahwa insya Allah nanti hambatan itu akan minim sekali. Nah, setelah itu, nah komitmen ini Bu Cici yang akan Ibu Cici terapkan itu nanti seperti apa? komitmen saya ini harus merubah cara eh, mengajar saya dari diri saya sendiri. Tentunya saya menerapkan metode-metode pembelajaran itu yang berpihak pada murid saya. Saya tidak boleh egois dan saya harus menerapkannya itu secara konsisten, secara terus-menerus, tidak hanya ketika ada masalah pada murid saya, tapi harus menjadi kebiasaan pembelajaran yang berpihak pada murid. Seperti itu, Bulan. Bagus Bu Cici, komitmen yang disampaikan. Nah, dari komitmen yang Bu Cici tadi sampaikan, Bu Cici kira-kira siapa nih? Atau perlu dukungankah dari pihak lain Bu Cici? Dukungan itu pasti tentu dibutuhkan, Bulan, karena
seperti warga sekolah yang lain, wali murid, kepala sekolah, teman sejawat, dan siswa saya sendiri. Itu tentunya saya juga membutuhkan dukungan dari mereka semua. Untuk apa? Karena saya juga membutuhkan bahan untuk refleksi atau umpan balik, eee, untuk kedepannya saya itu harus menjadi lebih baik lagi, gitu Bulan. Betul sekali Bu Cici, memang refleksi itu penting ya Bu Cici untuk menjadi umpan balik buat kita. Mungkin nanti apa sih yang kurang? Seperti itu ya Bu Cici ya. Iya Bulan, karena saya Baik. ini orangnya itu pengennya pengen dikoreksi saya ini sudah benar apa belum gitu. Iya, betul Bu Cici. Kadang saya juga seperti itu. Kadang merasa di ini kok masih ada yang kurang, tapi apa? Kadang-kadang kita perlu orang lain untuk menilai kita. Begitu ya Bu Cici Iya, ya. iya Ba- Bulan. Bagus sekali Bu Cici, dari Bu Cici tadi komitmen yang sudah Bu Cici sampaikan, kemudian strategi yang dari Bu Cici sampaikan juga sangat bagus sekali. Nah, Bu Cici, dari percakapan kita hari ini nih Bu Cici ya, kira-kira perasaannya Bu Cici bagaimana? Kemudian pelajaran yang bisa diambil untuk percakapan kita hari ini itu seperti apa Bu Cici? Eee, Setelah saya menceritakan solusi masalah saya tadi ke Bulan ini, saya merasa lebih, apa ya, lebih tenang, lebih merasa diperhatikan, begitu. Kemudian saya juga bisa berpikir, meraba-raba apa yang harus saya lakukan, seperti itu, Bulan. Alhamdulillah, setidaknya memberi pencerahan ya Bu Cici, memberikan dorongan. Iya, itu berkat, bercerita sama Bulan ini. Jadi saya bisa berpikir, ini apa yang harus saya lakukan, seperti itu Bulan. Mendapat pencerahan begitu. Nah, terima kasih Bu Cici. Mudah-mudahan Bu Cici ini semakin plong dan semakin mantap dengan strategi yang Bu Cici nanti akan terapkan. Seperti itu nggak Bu Cici? Iya Bulan, sama-sama. Terima kasih juga sudah membantu saya, menuntun saya mengatasi masalah ini. Saya sangat terbantu sekali dengan bercerita sama Bulan ini. Alhamdulillah, sama-sama Bu Cici. Saya simpulkan ya Bu Cici nggih, bahwa tadi Bu Cici memang dari mendapat masalah karena anak-anak itu antusiasnya rendah, kemudian tingkat pengumpulan tugasnya itu cuma hanya 65%. Dengan menggunakan coaching ini, percakapan ini, dengan strategi yang Bu Cici tadi juga sudah sampaikan, itu juga sudah sangat bagus dengan memberikan media interaktif, kemudian menggunakan strategi yang berpusat pada siswa, kemudian menggunakan media atau untuk proyek bagi kelompok siswa itu menurut saya sangat bagus sekali. Mudah-mudahan Bu Cici nanti hasilnya dapat meningkat 80% ya Bu Cici yang sesuai dengan Bu Cici harapkan. Iya, insya Allah Bulan, semoga saya bisa menerapkannya sesuai dengan harapan saya. Terima kasih Amin. Bulan sudah Sama-sama Bu meluangkan Cici. waktunya. Iya, tapi kita tetap kontek-kontekan ya Bu Cici. Untuk Iya, melihat saya nanti selanjutnya. berkoordinasi dengan Bulan gitu. Baik. Terima kasih Bu Cici. Sama-sama Bu Bulan, terima kasih. Baik, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.